السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi din, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita masih pada ayat Allah Subhanahu wa taala yang mengancam orang yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, dengan ancaman yang sangat keras. Wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannam khalidan fiha wa ghadiba Allahu alaihi wa la'anahu wa 'adda lahu 'adaban 'azima. Siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka tempatnya adalah neraka jahannam khalidan fiha wa ghadiba Allahu alaihi, dan Allah murka kepadanya, wa la'anahu, dan Allah laknat dia, wa adda, dipersiapkan secara khusus azab yang besar, kata Allah. Ancaman-ancaman ini barakallahu fikum, ketika seseorang atau sekelompok manusia salah memahaminya, langsung memutuskan berarti siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja maka dia kekal dalam neraka jahannam khalidan fiha. Kalau kekal dalam neraka, kata Khawarij, berarti kafir. Kata Mu'tazilah, kekal dalam neraka tapi tidak kafir. Tapi tidak pula mukmin. Ada manzilah baina manzilatain, fadallu wa adallu. Akhirnya mereka sesat dan menyesatkan. Adapun para ulama ahli sunnah menyatakan bahwa ayat ini dan ayat-ayat yang seperti ini, yang dijuluki dengan ayat wa'id, ayat ancaman, berbeda dengan ayat wa'ad, dengan ayat janji. Kalau janji pasti Allah tepati. Tapi kalau ancaman bisa Allah tepati sesuai dengan apa yang diancamkannya,
Bisa pula Allah maafkan, Allah urungkan. Dan itu karena Allah Ghafurur Rahim. Karena Allah Afuwun Ghafur. Maha pemaaf, Maha penyayang, Maha pengampun. Bisa saja diancamkannya tidak diwujudkan karena rahmatnya. Maka ini adalah ancaman. Kata Imam Ahmad rahimahullah, biarkan ayat ancaman sebagaimana apa adanya. Maksudnya jangan ditafsirkan akhirnya menjadi hilang ancamannya. Sehingga ketika kita menemui orang yang sudah jengkel mau membunuh, saya mau bunuh orang, apa hukumnya? Hukumnya Allah Subhanahu wa taala mengancam dengan kalimat ini. Jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu. Sehingga orang tadi tidak jadi membunuh. Berbeda dengan kalau engkau terangkan maksud ayat ini adalah ancaman saja, bisa jadi enggak kekal. Oh, berarti bunuh saja. Kan begitu. Jangan. Kata Muhammad, walaupun secara ilmu iya benar bahwa ini ancaman, terserah Allah. Bisa Allah terapkan ancamannya, bisa tidak. Tetapi kalau engkau ingin memperingatkan orang agar jangan membunuh, maka sampaikan ayat-ayat ancaman, jangan ditafsirkan apapun. Allah berfirman, "Man qatala mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa a'adda lahu adzaban 'azima." Kira-kira bagaimana orang tadi? Jadi bunuh atau enggak? Takut. Ancamannya mengerikan sekali. Maka seorang dai, seorang ustaz harus bijak. Harus lihat siapa yang datang kepadamu dan apa latar belakangnya dia bertanya seperti itu. Seorang ulama didatangi dengan seorang dan bertanya, apa hukumnya membunuh? Dijawab, Allah berfirman, barang siapa yang membunuh dengan sengaja seorang mukmin, maka baginya neraka jahanam, kekal di dalamnya selama-lamanya. Dan Allah murka kepadanya, dan Allah laknat dia, dan Allah persiapkan azab yang besar. Kemudian beberapa saat kemudian ada orang yang datang lagi, tanya pertanyaan yang sama. Apa hukumnya orang membunuh? Ulama yang sama tadi menjawab dengan berbeda. Padahal orangnya sama. Pertanyaannya juga sama. Dijawab, membunuh itu bukan syirik. Dan Allah berfirman dalam Al-Quran, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah berfirman, Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Dan Allah akan mengampuni dosa yang lainnya selain syirik bagi siapa yang Allah kehendaki. Loh, kok kayaknya ringan? Tadi jawabannya mengerikan sekali. Sekarang jawabannya bahwa itu dosa besar. Tetapi kata Allah, Allah mengampuni dosa syirik. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan akan mengampuni dosa yang selain syirik kalau Allah mau. Artinya pembunuhan tadi walaupun itu dosa besar, kalau Allah kehendaki Allah ampuni, Allah ampuni. Akhirnya muridnya bingung. Ya Syekh, wahai guru kami, engkau didatangi oleh orang pertama tadi, ditanya dengan pertanyaan apa hukumnya membunuh, engkau menjawab keras sekali. Tetapi yang kedua datang dengan pertanyaan yang sama, apa hukumnya membunuh, tapi engkau menjawabnya dengan ringan. Dijawab oleh gurunya, wahai anak-anakku, atau wahai ashabi, wahai murid-muridku, orang yang pertama tadi terlihat bahwa dia tergopoh-gopoh ingin membunuh, jengkel dengan ya Syekh, apa hukumnya bunuh orang? Jadi kelihatan mukanya sedang emosi mau membunuh. Maka aku tahan dia agar jangan membunuh dengan kalimat hati-hati. Seorang yang membunuh dengan sengaja, tempatnya dalam neraka jahanam, kekal dalamnya selama-lamanya. Allah murka kepadanya, Allah melaknat, dan Allah persiapkan baginya adzaban 'azima. Agar orang tadi tidak jadi membunuh.
bahasa seperti itu namanya tahdzir. Tahdzir itu memperingatkan agar jangan melakukan. Peringatan agar jangan melakukan. Adapun orang yang kedua adalah orang yang menyesali. Orang yang sudah raji'. Orang yang sedih karena bapaknya pernah membunuh dan dia meninggal. Bagaimana hukum bapakku yang membunuh? Apakah kekal dalam neraka? Maka aku jawabnya bukan dia kekal dalam neraka, Allah murka kepadanya, Allah melaknat. Tidak. Aku menjawabnya, mungkin saja bisa diampuni. Karena Allah berfirman dalam ayat, Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi. Allah enggak akan mengampuni dosa syirik, tapi akan mengampuni dosa lainnya bagi siapa yang dikehendaki. Apakah membunuh itu syirik? Bukan. Kalau begitu termasuk duna dzalik, selain syirik. Kalau duna dzalik, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah bisa mengampuni yang selain itu bagi siapa yang dikehendaki. Maka orang kedua gembira, berarti masih bisa kita mendoakannya. Masih mungkin diampuni, masih mungkin. Allahumma ighfir li abi, Allahumma ighfir li abi. Ya Allah, ampunilah ayahku. Allahumma ampunilah ayahku. Baik, mafhum? Ini barakallahu fikum yang namanya faqih. Faqih itu mengandung keilmuan sekaligus mengandung kecerdasan. Dia tahu jawaban ini ke siapa, jawaban ini ke siapa. Kalau tidak faqih, tidak cerdas, atau maaf dungu. Ada orang datang sedang emosi, mau membunuh. Apa hukumnya membunuh? Ya, sesungguhnya membunuh itu dosa besar, tapi masih mungkin diampuni oleh Allah tahtal masyiah. Karena itu kan bukan syirik dan saudara. Bagaimana kira-kira orang tadi? Akhirnya jadi membunuh. Gara-gara fatwa tadi atau jawaban tadi tidak tepat kepada siapa dia arahkan. Atau sebaliknya, yang datang yang radi' tadi, yang sudah pernah menyesali atau yang menyesali bapaknya yang pernah membunuh, kemudian bertanya, dijawab dengan membunuh. Barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, fa inna lahu nar jahannam khalidan fiha wa ghadiba Allahu alaihi wa la'anahu wa 'adda lahu jahannam, dan seterusnya. Bagaimana kira-kira? Apa jadinya? Putus asa. Jadinya putus asa. Alhamdulillah dia enggak bawa pedang. Kalau dia bawa pedang akan dipenggal sekalian. Udah kadung membunuh, kadung kekal dalam neraka. Terjadi apa terjadi? Terjadi di dalam hadis pembunuh 100 orang. Ketika datang kepada seorang abid ahli ibadah, tapi gak berilmu. Ahli ibadah gak berilmu. Tanya, wahai Tuhan, aku melihat kau adalah orang yang ahli ibadah. Aku telah membunuh 99 orang. Apakah aku masih bisa untuk bertaubat kepada Allah? Dijawab oleh orang ini karena tidak faqih dengan kalimat membunuh 99 orang, tidak ada kesempatan untuk Allah ampuni kamu. Engkau akan kekal dalam neraka. Engkau begini-begini. Akhirnya ditebas oleh orang tadi, genap menjadi 100 orang yang dibunuh. Dan ini kisah diriwayatkan dan diceritakan oleh Nabi sendiri, sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Apa yang diambil dari hikmah kisah ini? Orang bodoh akhirnya terbunuh karena jawabannya bodoh. Ketika datang ke orang kedua yang memang ahlul ilm, ulama, ditanya seperti itu, ya bisa saja. Tetapi dosamu sangat besar dan lingkunganmu sangat jelek. Kalau engkau mau bertaubat, engkau pindah ke tempat yang lebih baik dengan orang-orang yang lebih baik. Di tempat fulani ada orang-orang yang salihin, ahli ibadah, maka kamu bergabung di sana beribadah kepada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan Allah ampuni. Ini jawabannya kurang lebih karena membunuh itu bukan syirik, maka masih mungkin diampuni.
Mintalah ampun pada Allah. Dikasih kesempatan, dibuka pintu taubat, bukan dibikin putus asa. Oh nggak mungkin, nggak bisa, engkau akan kekal dalam neraka. Itu namanya orang yang tidak tepat dalam memberikan fatwa. Barakallahu fikum. Seperti itu juga kalau ada orang yang datang mengatakan saya tidak mau salat. Saya tidak mau salat. Apa hukum saya? Saya kasih lihat. Ini cara bertanyanya udah menunjukkan dia kurang ajar. Iya kan? Maka harusnya yang disampaikan adalah ayat-ayat wa'id, ayat-ayat ancaman bagi orang yang tidak sholat. Harus disampaikan kepadanya hadis-hadis wa'id. Pembeda antara seorang mukmin dan kafir adalah tarkus salah. Wa man taraka salata faqad kafar. Pembeda mukmin dengan kafir adalah meninggalkan salat. Barang siapa yang meninggalkan salat maka dia kafir. Jelaskan, terangkan, rinci hadis-hadis ancaman, ayat-ayat ancaman. Sehingga dia berpikir, aduh, kalau gitu saya harus sholat daripada saya kafir. Tetapi kasihan, orang ini datang kepada orang yang mumayyi', datang pada orang yang lembek, mumayyi', terkuasai oleh perasaannya sendiri. Bagaimana hukumnya? Saya nggak sholat. Ya tergantung. Kalau nggak sholatnya karena ini, ya nggak apa-apa, tidak kafir. Kalau sholatnya karena menentang sholat, enggak mau sholat, tapi saya nggak mau sholat. Saya nggak menentang sholat, tapi saya nggak mau sholat. Ya kalau memang masih meyakini, ya tidak kafir. Ya sudah, kalau gitu saya nggak sholat. Dia keluar tetap nggak sholat. Ketika sampai berita itu kepada saya katakan bodoh dia, bodoh dai itu. Mengapa dia tidak menyampaikan hadis-hadis wa'id, hadis-hadis ancaman yang sangat mengerikan? Barang siapa tidak sholat, barang siapa yang tidak sholat, barang siapa tidak sholat. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah menyatakan siapa yang tidak salat maka dia kafir, tidak disalatkan, tidak dikuburkan di kuburan kaum muslimin, tidak diantarkan jenazahnya, tidak diurusi jenazahnya. Barang siapa ancaman yang mengerikan, kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, karena akan mengganggu bau busuknya kepada kaum muslimin dan orang kafir muahad, maka buang di tengah padang pasir. Buang di tengah padang pasir. Tidak diurus seperti kaum muslimin karena tidak salat, maka dia kafir. Bayangkan kalau ancamannya seperti ini, orang akan nggak berani. Rincian tadi, kalau begini maka tidak kafir, kalau begitu bukan untuk orang yang seperti itu, bukan. Buat orang yang tadi ini yang menyesali, bapakku tidak salat bagaimana? Apakah boleh saya doakan? Bapakmu tidak sholat karena apa? Karena juhudan, menentang sholat, maka dia kafir, nggak perlu disolatkan. Tetapi kalau dia masih meyakini tentang wajibnya sholat dan dia kadang sholat kadang enggak, maka berarti dia masih memiliki keimanan. Sholatkan, doakan, mudah-mudahan Allah ampuni dia. Barakallahu fiikum. Lihat betapa bijaknya para ulama. Tidak hanya menjawab dengan melihat pertanyaan, tetapi menjawab dengan melihat pertanyaannya dan siapa yang tanya. Apakah orang yang menyesal atau orang yang sedang menentang? Kalau orang yang sedang menentang, saya tidak salat, saya mau membunuh, apa hukumnya membunuh? Ya harus diberikan ayat-ayat wa'id, ayat-ayat ancaman agar dia takut. Tetapi kalau pertanyaan orang yang menyesal, mudah-mudahan Allah ampuni. Sebab itu bukan kesyirikan. Kalau bukan kesyirikan itu Allah katakan wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Baik, kita masuk kepada tafsir yang singkat, yang ringkas Syekh Sa'di rahimahullah tentang perbandingan. Kemarin kan sudah sampai situ ya. Sampai perbandingan antara penyebab seorang masuk neraka dan penghalang seorang masuk neraka. Karena ancaman tadi akan terwujud, ancaman ini tadi akan terwujud kalau lengkap dua perkara. Apa yang pertama? Wujud asbab. Yang pertama wujudul asbab. Yang kedua intifa al-mawani'. Tidak ada penghalangnya, baru terjadilah ancaman tadi, jahannam khalidan fiha ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa adalahu
adzaban 'azima, kalau sebab-sebabnya ada dan penghalang-penghalangnya tidak ada. Ini penyebab-penyebab ancaman adalah sayyi'at, kejelekan-kejelekan dan dosa-dosa. Penyebab-penyebab atau penghalang-penghalang seorang untuk diadab, hasanat, kebaikan-kebaikan. Maka setelah itu perbandingan antara kebaikan dan kejelekan mana yang lebih kuat? Itu yang selanjutnya akan kita baca sekarang ini. Qala rahimahullah, wa min huna qamatil muwazanah bainal hasanat was sayyi'at. Dari sinilah akhirnya tegak perbandingan antara kebaikan dan kejelekan. Kebaikan yang menghalangi seorang masuk neraka dan kejelekan yang menyebabkan seseorang masuk neraka. I'tibaran bi muqtadal iqab wa mani'uhu. Karena dilihat dari konsekuensi balasan dan penghalangnya. Konsekuensi balasan tadi dengan penghalangnya mana yang lebih kuat? Wa i'malan li arjahiha, dan yang akan terjadi adalah yang paling rajihnya, yang paling kuatnya. Kalau yang paling kuat penyebab dia masuk neraka, ya masuk neraka. Kalau yang menyebabkan atau yang lebih kuat adalah yang menghalangi dari neraka, maka selamat dia terhalang dari neraka karena penghalangnya lebih kuat. Qalu wa ala hadza bina'u masalihid daraini wa mafasidiha. Mereka berkata para ulama bahwa dengan inilah dibangun di atasnya kaidah masalih ad-daraini wa mafasidihima. Di sanalah tegak perbandingan maslahat-maslahat di dua tempat, dunia dan akhirat. Dan juga mafasidnya di dua tempat, dunia akhirat. Mafasid-mafasid dunia menyebabkan mafasid-mafasid di akhirat. Kebaikan-kebaikan di dunia menyebabkan kebaikan-kebaikan di akhirat. Tetapi seseorang memiliki dua sisi, punya masalih, punya mafasid. Bagaimana? Ya tergantung. Masalihnya lebih kuat atau mafasidnya yang lebih kuat. Oleh karena itulah Allah tegakkan timbangan yaumul qiyamah. Allah tegakkan timbangan yaumul qiyamah. Wa ala hadza bina'ul ahkam syar'iyyah. Dan dengan perbandingan ini pula dibangunnya semua hukum-hukum syariat. Wal ahkamul qadariyah, hukum-hukum qadariyah. Kalau hukum-hukum syariat sudah kita bahas tadi. Tapi hukum-hukum qadariyah bagaimana? Hukum-hukum qadariyah itu apakah daerah ini perlu diturunkan azab atau tidak? Itu takdir. Allah takdirkan bencana di daerah tertentu atau tidak diberikan bencana. Kaitannya dengan apa? Sama dengan yang tadi juga. Apakah masyarakat di situ lebih dominan, lebih banyak orang solehnya, atau lebih kuat walaupun tidak banyak? Maka tidak akan turun azab. Mengapa? Ada orang-orang soleh tadi yang Allah menghalangi bencana tadi dari negeri tersebut karena ada orang solehnya. Berarti bukan hanya kuatnya, bukan hanya banyaknya, tapi kuatnya. Walaupun sedikit tapi kuat akan menghalangi. Seperti Mekah. Di Mekah itu ada Abu Jahlin, bapak kebodohan. Dan antek-anteknya yang juga sejenis. Menantang-nantang adab sampai menyatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, "In kana hadha huwal haqqu min 'indik fa'amtir 'alaina hijaratan minas sama' aw i'tina bi'adzabin alim." Ya Allah, kalau yang dibawa oleh Muhammad ini benar, hujani kami dengan batu. Azab kami, timpakan pada kami bencana. Nantang. Kenapa dikatakan Abu Jahlin? Karena doanya doa orang bodoh. Kalau apa yang dibawa oleh Nabi itu benar, hujani kami dengan batu. Kata Ibnu Katsir rahimahullah, seharusnya kalau dia sedikit sehat otaknya, dia akan berkata, ya Allah, kalau apa yang dibawa oleh Muhammad itu benar, berikan hidayah pada kami. Kan gitu harusnya.
Kalau yang dibawa oleh dia itu benar, semoga Allah beri hidayah pada kami. Mudah-mudahan dikabulkan. Tetapi bukan itu doanya. Kalau yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW adalah benar, hujani kami dengan batu. Artinya sudah meyakini dengan seyakin-yakinnya bahwa yang dibawa oleh Nabi adalah batil. Kalau benar, turunkan kami azab. Apa jawaban Allah Subhanahu wa taala? Apa jawabnya dalam surat Al-Anfal? Allah katakan, "Wa ma kunna mu'adzibuhum wa hum yastaghfirun." Kata Allah, "Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim." Bagaimana mungkin kami akan menurunkan azab di Mekah itu padahal engkau wahai Rasul ada di tengah mereka. Jadi Abu Jahal memanggil-manggil azab, penyebab azab. Tetapi di tempat yang sama ada Rasul yang menghalangi azab, artinya menyebabkan terhalangnya azab. Maka Allah katakan, "Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim." Bagaimana mungkin Allah mengadab mereka padahal engkau wahai Rasul ada di tengah-tengah mereka? Menghalangi. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Bagaimana mungkin kami akan mengadab mereka padahal di tengah-tengah mereka ada orang yang beristighfar, yang minta ampun. Ini orang saleh, orang mukminin. Berarti satu desa apakah ditimpakan azab? Maksudnya ditakdirkan bencana-bencana atau tidak, tergantung yang mendominasi di sini. Yang mayoritas atau yang lebih kuat, orang baiknya atau orang jeleknya. Kalau yang lebih dominan adalah orang-orang jeleknya akan turun azab. Kalau yang mendominasi adalah orang-orang salehnya, walaupun sedikit tapi orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala cinta kepadanya, Allah jaga dia, maka akan terhalang dari azab. Allah urungkan niatnya. Tetapi walaupun ahli ibadah, di dalam kisah Israiliyah, walaupun ahli ibadah, tapi karena tidak menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, Allah tetap turunkan azab. Allah perintahkan malaikatnya turunkan azab pada desa fulani. Ketika mau menurunkan azab di sana, malaikat melihat ada seorang yang sedang beribadah. Kembali lagi, "Ya Rabbi, sesungguhnya di desa tersebut ada abid, ya'buduk. Ada ahli ibadah yang beribadah kepadamu, berzikir kepadamu, yang soleh, yang begini, yang begini." Azab mereka mulai dari dia. Terkejut kan malaikat. Kok tidak biasanya kalau ada orang soleh tidak jadi diurungkan? Dijawab, Allah tahu, kata Allah. Aku tahu di sana ada orang soleh itu. Timpakan ada pada mereka. Dia beribadah hanya untuk dirinya, tapi dia tidak mengingatkan orang lain. Maksudnya tidak amar ma'ruf, tidak nahi munkar. Kedudukannya seperti orang yang di atas kapal melihat orang lagi melubangi kapal. Biarkan saja. Yang penting saya orang baik, dia orang jahat. Loh ya ditegur. Jangan. Kalau lubangi kapal ini kita akan binasa bersama-sama. Kedudukan orang tadi sama seperti yang di kapal tadi. Dia pokoknya baik untuk dirinya saja. Orang lain membolongi kapal, terserah. Itu bukan urusan saya. Yang penting saya baik. Nggak mau ingkar munkar. Akhirnya ketika kapal tadi berlubang, tenggelam. Siapa yang binasa? Semua termasuk orang baik tadi masuk. Mengapa? Karena tidak beramar ma'ruf nahi munkar. Kembali kepada kitab. Berarti masalah takdir juga, takdir baik, takdir buruk dalam satu negeri sama. Berkait dengan masalih dan mafasid. Wa huwa muqtadal hikmah as-sariyah fil wujud. Dan itu sesuai dengan hikmah yang berlaku, yang berlangsung di semua keberadaan dunia ini. Wa bihirtibatul asbabi wa musabbabatiha khalqan wa amran. Dan dengan itu pula, ini dengan perbandingan kebaikan dan keburukan tadi, tegaknya keterkaitan sebab-sebab dan akibat-akibatnya secara perintah dan secara urusan, secara takdir penciptaan maupun secara syariat. Mesti berkait dengan masalah dan mafasid. Siapa orang yang boleh kita temani? Orang-orang yang baik. Walaupun punya kekurangan-kekurangan.
Siapa orang yang kita musuhi? Orang yang jelek. Walaupun punya kebaikan-kebaikan. Loh, bagaimana ini? Maknanya orang jelek pun kadang-kadang berbuat baik. Tapi gak dianggap kalau sudah intinya sesat. Menyimpang. Ahlul bid'ah. Kita jauhi. Tapi dia punya kebaikan. Walaupun punya kebaikan. Mengapa? Karena dominasinya yang global, yang paling kuat pada dirinya adalah kesesatannya, penyimpangannya. Yang ini sebagai manusia punya kesalahan-kesalahan. Tetapi Masya Allah akidahnya, manhajnya lurus bagi ahlu sunnah. Maka itu yang kau dekati. Sama, semuanya dengan itu. Dengan kaidah tadi. Qalu wa ala hadha, kata beliau rahimahullahu ta'ala, wa qad ja'ala Allah subhanahu likullin diddi atau likulli diddin didda. Allah subhanahu wa ta'ala telah menjadikan bagi setiap lawan ada lawannya. Bagi setiap sesuatu ada yang bertentangan dengannya. Yudafi'uhu wa yuqawimuh, yang menentangnya dan bersaing dengannya. Ada kebaikan, ada kejelekan, ada keimanan, ada kekufuran, selalu begitu. Ada lawan. Dan ini saling muqawamah. Saling muqawamah artinya saling mendorong. Itu dengan ini. Berarti tinggal mana yang lebih kuat. Barakallahu fiikum. Bahkan kata Ibnu Qayyim rahimahullah, termasuk doa. Bukankah doa itu memiliki asbab terkabulnya doa? Iya. Bukankah doa punya penghalang-penghalang yang menghalangi terkabulnya doa? Iya. Maka kata Ibnu Qayyim, yahtalijani fis sama. Doamu tadi saling bertentang. Satu yang mendukung dikabulkannya, satu yang menentang dikabulkannya, begitu. Saling mengalahkan. Kalau yang menang adalah sebab dikabulkannya, maka dikabulkan. Kalau yang menang adalah sebab tidak dikabulkannya, maka tidak dikabulkan. Sebab dikabulkan doa, misalnya Nabi menceritakan seorang dalam safar. Ash'atha aghbara, kusut dan berdebu. Rafa'a yadayhi ila sama, mengangkat tangannya ke langit. Ini juga sebab terkabulnya doa. Kemudian memanggil dengan ya Rabbi, ya Rabbi. Ini penyebab-penyebab terkabulnya doa. Safar, mengangkat tangan, dan memanggil Allah dengan nama-namanya yang baik. Dan seterusnya. Tetapi kata Nabi dalam hadis yang sama, wa malbasuhu haram. Yang dipakainya haram. Wa gidanya haram. Wudhiya bil haram, dibesarkan dari makanan yang haram. Kata Nabi, anna yustajabu lahu, bagaimana akan dikabulkan kalau makan makanan haram, memakai pakaian yang haram, berbuat perbuatan yang haram. Ini penghalang-penghalang terkabulnya doa, mawani' terkabulnya doa. Walaupun ada asbab-asbab yang menyebabkan terkabulnya doa, tetapi ada penghalang-penghalang. Makanannya makanan yang haram, dibesarkan dari yang haram. Bagaimana akan dikabulkan doanya? Itu juga sama, pakai kaidah yang sama, yahtalijan, antara asbab wal mawani'. Wa min huna qamat muwazanat bainal hasanat was sayyi'at. Wa yakunul hukum liman, kalau gitu hukumnya bagaimana? Yakunul hukmu lil aghlab minhuma, hukumnya bagi yang dominan, yang lebih kuat dan lebih menguasai, lebih menang. Fal quwwatu muqtadiyah lis sahhah wal afiyah, kekuatan tadi akan menyebabkan sehat dan afiah. Wa fasadul akhlaqi wa baghiha mani' min amal at-tabi'ah, sedangkan kerusakan, penyakit, melampaui batas, itu penghalang dari amalan-amalan yang baik. Wa fi'lul quwwah wal hukmu lil ghalib, bagaimana hukumnya? Hukumnya tetap pada yang lebih kuat. Kamu ke dokter, juga dokter akan berbicara dengan kalimat yang sama. Padahal urusan dunia kan. Tetapi subhanallah, dia akan berkata, kamu minum obat ini 3 kali sehari, dan ini 2 kali sehari. Ini apa ini?
penyebab-penyebab kesehatan. Tapi Bapak nggak boleh merokok ya, nggak boleh minum khamr, nggak boleh makan yang berminyak, nggak boleh apa ini? Mawani'. Diajarkan masalih dan diajarkan mawani'. Ini asbabus sihah dan ini asbab madarrah. Penyebab-penyebab engkau sakit hindari dan penyebab-penyebab engkau sembuh minum. Insyaallah sehat biidznillah taala. Bagaimana kalau dia obatnya diminum tapi rokoknya tidak berhenti, tetapi khamrnya tidak berhenti. Kemudian dia makan yang dilarang tadi, suruh jangan makan yang berminyak, makan berminyak. Suruh jangan dia makan yang pedas-pedas, dia makan yang pedas-pedas. Akhirnya semakin luka lambungnya, obatnya tidak bermanfaat. Tidak sembuh-sembuh. Kembali ke dokter yang sama. Menyalahkan dokternya. Kamu beri obat saya nggak benar. Saya minum obat terus-menerus sesuai dengan anjuran Bapak dokter. Tapi kok saya tetap sakit sampai hari ini. Bapak nggak minum pedas. Nggak makan pedas. Ya makan terus. Ya itu sebabnya. Bapak masih merokok. Masih, saya nggak bisa berhenti merokok. Ya itu sebabnya. Percuma obat yang saya berikan pada kamu kalau engkau tetap melakukan hal-hal tersebut. Subhanallah. Kaidah ini berarti ammah, mencakup masalah syariah, mencakup masalah takdir. Allah takdirkan bencana atau takdirkan kebaikan, berkait juga dengan masalah dunia. Masya Allah. Kembali kepada kitab. Wa kadzalika quwwal adwiyah wal amrad. Demikian pula kekuatan obat-obatan dan kekuatan penyakitnya. Wal 'abdu yakunu fihi muqtadan lis-sihha wa muqtadin lil-'atab. Seorang hamba pada dirinya ada penyebab-penyebab kesehatan dan sebaliknya ada penyebab-penyebab penyakit. Iya kan? Mesti ada saja seseorang memiliki penyebab kesehatan dan penyebab penyakit. Wahaduhuma yamna' kamal ta'thiril akhar. Dan satu dan yang lainnya saling menghalangi pengaruhnya. Saling menghalangi ta'thir al-akhar. Saling menghalangi pengaruh yang lainnya. Ini penyebab sakit nih. Tapi pengaruhnya kalah dengan penyebab kesehatan. Dia tetap sehat. Ada penyebab-penyebab kesehatan, tapi penyebab sakitnya lebih kuat, menentang taksir dan pengaruh penyebab-penyebab kesehatan tadi. Sakit dia. Berarti al-hukum liman lil aghlab, pada yang lebih kuat dan lebih ghalib. Wa yuqawimuhu, dan melawannya. Satu dengan lainnya saling melawan, saling bertentangan. Faidah tarajjaha alaihi wa qaharahu kana ta'thir lahu. Kalau ternyata lebih kuat yang ini dan lebih menang yang ini, maka pengaruh dia lebih kuat. Pengaruh dia yang terlihat. Penyebab sehatnya lebih tinggi, lebih kuat, lebih kokoh, lebih menang. Dia akan tetap sehat. Kamu kok nggak pakai masker sehat terus? Nggak pakai masker penyebab masuknya virus kan? Tapi kalau pada dirinya ada penyebab-penyebab kesehatan yang lebih kuat, dia tetap sehat. Kamu jangan tiru, oh saya buka aja lah. Ini di masa-masa wabah yang saya maksud. Jangan ditiru, mengapa? Berarti dia punya penyebab-penyebab kesehatan. Mungkin antibodinya lebih kuat, mungkin apanya lagi lebih sehat, dan seterusnya. Wa min huna ya'lam inqisamul khalqi ila may yadkhulul jannah wa la yadkhulun nar. Disinilah kita tahu terbaginya manusia antara yang masuk surga dan tidak masuk neraka, dan yang sebaliknya, masuk neraka tidak masuk surga. Wa may yadkhulun nar thumma yakhruj minha, dan kita akan tahu pula siapa yang terjerumus dalam neraka tapi kemudian keluar daripadanya. Dari mana kita tahu? Dari asbab wal mawani'. Yang masuk neraka berarti penyebab dia masuk neraka lebih kuat daripada kebaikan-kebaikannya yang menghalangi dari neraka. Yang masuk surga berarti amalan-amalan solehnya yang menyebabkan dia masuk surga lebih besar, lebih dominan, lebih kuat daripada dosa-dosa yang ada padanya. Maka terampuni, termaafkan, dan masuk dalam surga.
Ada pula yang masuk neraka, tapi dikeluarkan ke dalam surga nantinya. Karena dia punya penyebab-penyebab yang kuat, menyebabkan dia masuk neraka, tetapi dia masih punya tauhid yang menyelamatkan dia dari neraka ke dalam surga. Baik, ternyata kaidahnya satu, yaitu perbandingan antara hasanat wa sayyiat yang ada pada seseorang. Qala wa yakuna muksuhu fiha bihasbi ma fihi. Yang masuk neraka kemudian keluar, diselamatkan dari neraka dan masuk surga, itu pun beda-beda. Ada yang lama sekali, ada yang lama sangat lamanya. Enggak ada yang sebentar, enggak ada yang sebentar. Adanya lama sekali dan selama-lamanya. Barakallahu fikum. Mengapa? Karena seharinya saja di sana nanti 50.000 tahun. Sangat lamanya. Maka bagaimana yang menyebabkan perbedaan apakah dia lama atau tidak lama di neraka sampai dia diselamatkan ke surga? Sama penyebabnya ini. Apakah sebab yang menyelamatkan dia lebih kuat atau penghalangnya lebih kuat? Nah, fi suratil khuruji wa bab'ihi, kesegeraannya diselamatkan dari neraka, au bab'ihi atau lambatnya, itu pun tergantung kebaikan dan kejelekannya tadi. Wa man lahu basirah munawwirah, barang siapa yang memiliki pandangan yang sangat tajam, dia akan melihat segala sesuatu apa yang Allah kabarkan persis di dalam kitabnya Al-Quran. Min amril ma'adi wa tafasilihi, dari berita-berita tentang rincian hari akhir dan segala apa yang terjadi nanti di hari akhir ada. Hatta ka'annahu yushahiduhu ra'yal ain. Kalau mau membaca dalam Quran secara rinci, maka dia seakan-akan melihatnya dengan ra'yal ain, dengan pandangan mata. Wa ya'lam anna hadha huwa muqtada ilahiyatihi subhanahu, dan kita akan tahu bahwa inilah yang menunjukkan keilahan Allah Subhanahu wa taala, benar-benar ilahul haq, sehingga adilnya sangat terlihat di dalam ayat-ayatnya dan hadis-hadisnya. Wa rububiyyatihi wa izzatihi wa hikmatihi, juga kita akan melihat bukti rububiyahnya Allah, kemuliaan Allah, hikmah Allah yang yastahil alaihi khilafu dzalik, yang mustahil Allah melakukan yang selain itu. Tidak mungkin Allah bersikap tidak adil. Enggak mungkin Allah SWT bersikap tidak hikmah, tidak mungkin. Wa nisbatu dzalika ilaihi nisbah ma yaliqu bihi ilaihi, fayakunu nisbatu dzalika ila basiratihi ka nisbati syams wan nujum ila basarihi. Maka perbandingan keyakinan itu ke dalam hati kita, perbandingan yang tidak sebanding, perbandingan yang la yaliqu bihi ilaihi, sesuatu yang tidak layak dengan sesuatu yang sangat layak bagi Allah Ta'ala. Perbedaannya sangat jauh. Dan keyakinan kita bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki hikmah dan keadilan, dan mustahil memiliki kezaliman, mustahil memiliki ketidakadilan atau tidak hikmah, itu barakallahu fikum nisbahnya, perbandingannya. Nisbahnya seperti matahari. Seperti matahari dan bintang-bintang kepada mata. Bagaimana kalau siang hari ada matahari? Apakah ada yang ragu bahwa itu siang hari? Tidak ada. Wah, ini malam ya? Apa siang? Kamu akan lihat wajahnya, ini orang gila apa enggak? Matahari bersinar terang benderang, panasnya sampai terasa di kulit kamu, tiba-tiba menyatakan ini siang apa malam. Terlalu yakin kalau ini siang hari karena matahari bersinar terang. Demikian pula keyakinan bahwa Allah Maha Adil, Maha Hikmah, tidak mungkin berbuat zalim. Wa ma ana bidzallamin lil 'abid, kata Allah. Keyakinan itu barakallahu fikum seperti matahari di siang hari. Kalau ada orang-orang yang ragu tentang keadilan Allah, berarti dia seperti orang yang ragu tentang ini siang hari dalam keadaan matahari terang benderang. Wallahu taala a'lam bis-shawab. Subhanak